Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tune Upward, membahas perawatan murai batu khususnya. Dan kali ini saya akan meneruskan kemarin perawatan pastol agar cepat bunyi, dan sudah saya jelaskan meningkatkan birahi dulu biar cepat bunyi. Dan yang sekarang itu kita membahas mental seekor murai pastol atau lepas trotol itu sangat bergantung dengan perawatan kita. Kalau perawatan kita rutin dan intens, bertahap, sabar, pasti hasilnya juga akan bagus nantinya. Untuk melatih mental pastol agar dia berani dan merespon burung-burung lainnya, merespon bunyi burung-burung lainnya. Yang pertama, tips dari saya itu setiap perawatan pagi dan sore itu bisa teman-teman diablak dan digantung tempat keramaian dari perawatan pagi dan sore. Dan biasanya itu lepas trotol itu tidak jinak, masih jinlat, masih bunyi takut orang. Mau bunyi ada orang lewat dia berhenti. Itu mentalnya masih belum ada mental. Bukan ada mental, tapi masih belum ada mental. Jadi tips dari saya itu lepas trotol yang ingin bermental tidak takut orang itu digantung di tempat keramaian, teman-teman. Itu untuk hariannya yang kemarin saya sudah bahas. Hariannya tetap perawatan harian, embun, jemur, mandi keramba. Jadi teman-teman harus bersabar dengan murai pastol yang mentalnya belum ada. Nah, jadi kita membentuk karakter mental itu balik lagi tergantung dengan perawatan kita. Dan tips dari saya yang tadi itu memang butuh kesabaran. Digantung di tempat yang ramai, lalu lalang orang. Dan kalau rumahnya dekat pasar atau di pinggir pasar itu bisa. Dan kalau rumahnya tidak ada keramaian, ditaruh di teras sambil ditunggu ya teman-teman. Itu sambil diablak. Jadi murai untuk tips itu dari saya butuh waktu seminggu sampai 2 minggu untuk membentuk karakter mental dia. Nah, sesudah digantung di tempat keramaian, oh iya teman-teman, durasinya itu mengikuti perawatan harian digantung di tempat keramaian gitu. Jadi setelah dijemur, digantung, nah itu di tempat keramaian, dikasih EF, dikasih ekstra puding sesuai dengan takarannya dia. Dan murai itu akan gelisah pertama itu karena ramai, karena tidak terbiasa gelisah. Tapi kelama-lamaan murai itu akan terbiasa dengan lingkungan.
yang tadinya diem, yang tadinya mojok di mojok tangkringan, dan tadinya dia nggak mau makan karena ramai, itu akan terbiasa dengan lingkungan ramai. Nah, itu akan membentuk mentalnya dia, gitu kan. Jadi tips yang kedua dari saya, sesudah kita terapi keramaian, yang kedua ini coba teman-teman pancing dengan suara murai. Pancing dengan suara murai yang memanggil. Biasanya kalau mentalnya sudah terbentuk, dia akan cepat merespon. Gitu. Dia emosi. Karena dia itu tidak biasa mendengar burung murai lainnya di tempat dia digantung. Di tempat dia digantung di teras. Yang kedua tips dari saya itu, coba teman-teman memancing suara murai di handphone, di MP3, dan suaranya pancingan untuk biar mentalnya si murai itu keluar dengan tips yang pertama. Suara dari MP3 atau handphone pancingan murai itu kecil ya teman-teman. Jangan dibesarkan volumenya. Ya bisa setengah volume atau seperempat volume tuh. Jadi suaranya sayup-sayup. Nanti kita lihat yang sudah diterapkan tips yang pertama itu berhasil atau tidak. Jadi begitu ya teman-teman. Dan yang ketiga, setelah dipancing dengan suara MP3, murai suara MP3, kalau si murai tersebut merespon dan mentalnya keluar, emosinya keluar, teman-teman mempertahankan perawatan harian yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dari pola perawatan embun, jemur, mandi keramba, dan extra foodingnya. Jadi teman-teman pertahankan itu, karena kualitas murai teman-teman itu bergantung dengan perawatan harian teman-teman yang sudah saya. Dan tips terakhir dari saya untuk mengetahui mental murai yang sudah kita jalankan dari perawatan harian, dari tips dari saya yang pertama digantung di tempat keramaian, dan tips yang kedua setelah itu dipancing suara murai di MP3, dan yang terakhir dari saya itu, tips dari saya itu, coba teman-teman sekali-sekali di track dengan murai yang mapan, murai yang gacor. Cuma jarak digantung itu sejauh 6-8 meter. Cukup jauh ya teman-teman. Karena kalau kita tempel cukup dekat, ya istilahnya 3 meter lah. Murai pastol ini dengan dasarnya masih kecil, masih lepas trotol, belum mapan, belum mapan itu yang dikatakan sudah mabung kedua, mabung ketiga itu sudah mapan. Nah,
kalau kita dekatkan 3 meter itu akan kalah mental teman-teman dan bisa fatal. Makanya tips dari saya, di track cuma dan dalam ketentuan jaraknya 6-8 meter teman-teman. Nah, jadi murai tersebut yang mapan itu tetap gacor, tidak nyerang, dan murai yang pastol ini tetap bisa melawan karena jaraknya jauh. Nah, seperti itu dia akan tumbuh mental, dia akan tumbuh emosi gitu. Dan dia akan tahu kalau lingkungannya atau gantungannya dia itu di teras itu diganggu dengan murai yang mapan sejauh 8 meter digantungnya. Begitu ya teman-teman. Jadi itu tips dari saya yang terakhir. Teman-teman boleh coba, atau teman-teman takut nggak dicoba juga nggak apa-apa. Nanti saya lampirkan video pastol saya yang umurnya 7 bulan. Itu sudah keluar mental, sudah saya track karena saya berani. Saya melihat karakter murai itu sudah bisa emosi, sudah mentalnya sudah oke. Yang saya katakan oke itu yang tadi mentalnya sudah membuat karakter mental yang cukup untuk melawan yang mapan, murai mapan. Begitu ya teman-teman. Oke, begitu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tune up bird. Salam hijau. Coba.